Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sedanipun para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid dan jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Ingkang mugi-mugi ibadah salat kita diterami Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang ingkang asal rahmatipun Gusti Allah, tansah pinaringan panjang umur, sehat wal afiyah, diparingi selamat barokah sebarang kalireh. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin kang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tadi telah disampaikan untayan yang mutiara dari guru kita Ustadz Luqman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam nasihat tadi. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya termasuk orang-orang yang bisa menjaga diri kita dari segala yang haram. Amin Allahumma amin. Wonten setunggal riwayat, satu orang namanya Thabit bin Ibrahim. Thabit bin Ibrahim niki wonten ten Kufah, lagi berjalan di daerah Kufah dalam keadaan di bawah terik matahari yang panas, dalam keadaan haus sembarang kalir, menemukan satu buah apel yang ada di sungai, di tepi sungai. Melihat satu buah apel ini kalau dipondot, karena dilihat di jalan, diambil, maka dimakanlah beberapa gigitan apel tadi. Setelah masuk 1-2 gigitan, sadar Thabit bin Ibrahim iki wau. Lho iki apel sing tak jopo niki apele sapa niki? Ini apelnya sinten niki? Ndak mungkin ndak ada yang punya, ndak mungkin moro-moro di sungai niki. Pasti dari kebun sekitar sini. Akhirnya dicari, ketemu di sana ada pemilik kebun tadi. Ditok-tok nih. Waktu ditok-tok dibukakan pintu, ngomong, "Ini saya tadi menemukan apel, saya makan beberapa gigitan. Saya kesini mau minta tolong sampean halal no. Sampean halal no. Napa jare tiyang niki wae ngapunten, saya bukan pemilik kebun, saya di sini cuma jaga toh. Pemilik kebunnya jauh dari sini, 24 jam sampai berjalan. Wis iki mek cakotan tok sudah, wis mek berapa cakotan ndak usah dipikirkan loh. Jangan gitu. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dari hasil kerja yang haram, dari sembarang kalir yang haram, terus ditukokno panganan-panganannya dimakan jadi daging, fannaru aula bih, maka tempat yang paling tepat utama untuk daging tadi adalah neraka. Naudzubillah. Maka saya tidak mau gara-gara apel niki wau jadi daging terus saya dimasukkan neraka. Di mana rumahnya saya akan berangkat. Subhanallah. Maka di sini kita bisa melihat hadirin ini, sak cakotan, 1 cakotan, 2 cakotan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memiliki uang haram miliaran? Maka suatu saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi melewati perkuburan Baqi bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi niki mandek langsung mengatakan, uffin lak, uffin lak, uffin lak. Kata sahabat, ya Rasulullah, uffin lak niki celoko awak, celoko sampean, celoko. Tiba-tiba Nabi nodeng nang kuburan ngomong celoko, celoko. Sahabat tanglet, ya Rasulullah, panjenengan ini bicara sama siapa ya Rasulullah? Saya bicara sama orang sahibul kubur hadal kubur. Saya bicara dengan orang yang ada di kuburan ini. Loh, memang kenapa kok sampai celoko ya Rasulullah? Ini orang waktu hidup pernah saya suruh narik zakat dari Bani Sulaim. Saya suruh narik zakat dari orang-orang yang ada di perkampungan di sana. Ternyata waktu balik niku dia nyakot 1 kurma tok nih, bukan sak truk nih, bukan miliaran. Kalau saya hitung kemarin sama anak-anak ini 2.000 rupiah tok hadirin, kurma yang termahal. Cuma nyakot 1 kurma saja dari zakat tadi, tanpa izin, tanpa ini, tanpa hak.
Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, saya melihat dia bertahun-tahun mulai dikobong sama api neraka di dalam kuburan ini. Dia terbakar dengan api gara-gara satu gigitan kurma, sak kurma tok hadirin. Lalu bagaimana orang-orang yang mereka mengambil yang haram miliaran, jutaan, jangan dikira hidupnya enak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Islam niku ono hakikat, wonten syariat, wonten tarekat, wonten ma'rifat. Orang kalau sudah tahu hakikatul asya, hakikat segala sesuatu, tidak mungkin dia mau dengan yang haram hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wong niki selalu kadang-kadang mata kita itu buta. Kita melihat sing penting soge, sing penting duit, ndak mikir dari halal haram. Padahal bagaimana hakikat yang haram itu akan menyiksa kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka Thabit bin Ibrahim dibelani sak cakotan ini berangkat kalau orang Malang nang Jakarta hadirin, mek njaluk halal sak cakotan. Kalau kita kan paling sak cakotan di sepuro, sak cakotan kok. Mungkin gitu ya hadirin. Tapi lihat tadi apa kata daripada Ustaz Luqman, dari min wara'il hajiz, warok yang benar-benar diparani sampai lokasi pemilik kebun ditok-tok, dibukakan pintu, ditanya kenapa. Saya dari Kufah, saya di sana itu makan satu buah apel. Apel ini tak pangan berapa cakotan, ternyata ini apel milik sampean. Saya kesini jauh-jauh cuma mau minta halal, tolong sampean halalkan saya. Sing duwe kebun bingung. Iki wong ado-ado cuma minta halal 1 cakot. Ini kalau orang pegawai datang ke kita tak terima langsung. Allahumma rahmat. Artinya apa? Ini amanat yang zaman sekarang seperti ini nih sulit hadirin. Kasratul khiyanah di akhir zaman niki sing kata khianat, naudzubillah min dzalik. Tanda-tanda akhir zaman khianat di mana-mana, tidak bisa dipercaya, naudzubillah min dzalik. Subhanallah, ketika dia mau ngoten jare pemilik kebun, sampean ndak tak sepuro, tidak saya maafkan. Kecuali dengan satu syarat. Satu syarat ini sampean kasih baru saya maafkan. Apa itu syaratnya? Saya akan berusaha. Yang penting Allah Ta'ala ridho, saya nggak sampai masuk neraka. Syaratnya satu, sampai nikahi putri saya. Allahumma sholli Muhammad. Akhirnya ya lumayan seneng dia. Waduh, ini disuruh nikah, bukan jadi pegawai lagi, disuruh nikah. Ketika mulai mau ngomong mau, kata pemilik kebun tapi, dia omongin tapi kenapa? Putri saya ada beberapa kekurangan. Apa kekurangan nih? Putri saya itu pijat, buta. Sudah buta, bisu. Aduh, bisu mana? Wes bisu, tuna gak kerungu, tuna rungu. Tidak dengar. Waduh. Terus ada lagi apa? Lumpuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah nek kasur tok ngelemprek hadirin. Nasib opo awak iki ya Allah. Ini kalau sampean, kalau kita terjadi kita kok njaluk halal sak cakotan ambek duwe bojo kaya ngono, milih pundi Pak? Mungkin kita akan waduh, iki apes kula nggih. Njaluk sak cakotan oleh bojo wis picek, bisu, tuli, lumpuh pisan nggih. Kurang nopo niki, Pak? Semuanya ada. Maka kata dia wis karena demi ridhonya Allah, saya mau kata dia. Saya mau. Wis yo napa carane, sing penting Gusti Allah ridho. Sehingga ayo langsung akad. Karena pemilik kebun ini nonton, ini orang kok begini amanatnya sak cakotan lho sepuro. Ini tepat untuk putri saya, orang seperti ini. Ketika diterima langsung dinikahno ya ambek gobil tune ambek sumpek ngoten hadirin nggih. Saya terima nikahnya ambek lesu nggih. Tapi bagaimana lagi, lesu di dunia jangan sampai lesu di akhirat nggih. Akhirnya ketika diterima sudah sampai dijak, ini kamarnya. Mlebu kamar itu mau masuk ngaten ngucapno salam, percuma kula salam iki. Gak bakal kerungu, lek kerungu yo gak mungkin bales, yo gak bakal ketok aku teko. Artinya wis gak ada manfaatnya, tapi karena wis malaikat ini sunnah nih, buka nih wow, ternyata ada satu wanita memakai tutupan hitam satu badannya di atas tempat tidur. Subhanallah, ngucapno salam, assalamualaikum. Dikira saya jawab malaikat, ternyata pun jawab apa nih? Waalaikumsalam. Kaget, salah kamar saya. Ditutup, ternyata hadirin mau masuk kamar lain, lo ndak kamarnya situ, dibuka, ini istri saya. Iya, lo kok kerungu, kok bisa jawab saya? Sudah gitu bangun dari tempat tidurnya, subhanallah, diparani salaman. Ketika dibuka ternyata wajahnya cantik bagaikan rembulan di bulan purnama. Allahumma sholli alaihi. Kaget ini wow.
Loh, mertua ini goro nih. Katanya sampai lumpuh kok bisa berdiri. Katanya sampai buta kok bisa melihat. Katanya sampai ndak krungu kok bisa ngrungokno. Kata perempuan tadi, betul abah saya. Kalau saya dikatakan buta itu memang mata saya mulai kecil tidak pakai, saya tidak pernah menggunakan untuk maksiat. Kalau kata abah saya, kuping saya itu tidak kerungu benar, karena saya mulai kecil saya jaga telinga saya dari yang haram. Jadi nggak kerungunya dari yang haram. Benar kalau kata bapak saya bisu karena mulut saya ini bisu dari segala yang haram. Tidak pernah saya gunakan untuk yang haram. Betul kata bapak saya, kalau tangan kaki saya ini memang lumpuh karena kaki tangan saya tidak pernah saya gunakan untuk maksiat. Subhanallah, sing lanang soleh, sing wedok seperti ini, ketika menikah jadilah mereka pasangan soleh dan solihah, punya anak namanya Abu Hanifah, ya, Nu'man bin Thabit bin Ibrahim, seorang yang warak, seorang ulama besar, hasil dari menjaga yang dari yang haram. Jadi anak hebat itu karena orang tuanya bisa menjaga anaknya dari makanan yang haram. Sebagaimana Al-Imam Al-Haramain itu, bapaknya istrinya itu mulai cilik seket lahir harus dipioro kasih makanan calon istrinya itu, sampai wis gede dia minta sama orang tuanya, biar saya ngasih makan, dicarikan yang halal. Sampai sudah gede dia yang nikah. Setelah nikah punya anak, Imam Haramain itu anaknya yang boleh menyusui cuma ibunya tok. Sampai ketika itu ibu pernah anaknya nangis, ada orang datang disusoni, dicekel sampai bapak ini kok ditokno, dikuat lagi sampai keluar. Bayangkan hari, kenapa? Karena bukan ibunya. Dijaga anak ini supaya tidak masuk barang subhat. Ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang iso gak melbu barang haram itu alhamdulillah zaman sekarang. Kalau zaman dulu subhat ini ditokno. Kenapa? Tidak jelas ini halal apa haramnya, ditokno, dikeluarkan. Jadilah Imam Haramain, guru daripada Imam Ghazali, seorang yang hebat hadirin. Maka hati-hati di zaman sekarang ini, terutama saya kalau tadi dikatakan makanan haram bukan hanya babi, bukan hanya anjing ya, tapi sego pecel itu iso haram lek duwe hasilnya togel. Ngene apa nggih? Nasi pecel itu bisa haram kalau duitnya hasil curian. Nasi pecel itu bisa haram kalau duitnya hasil zalim. Terutama hati-hati di akhir zaman ini kasratul riba. Riba, hati-hati dengan riba. Usaha sampai ditawari, pasti yang di sini semua pernah ditawari. Ditawari Pak, modal Pak 10 juta, bayarnya 12 juta. Hati-hati Pak. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Pasti yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba. Itu pasti, tinggal nunggu waktunya tok hadirin. Loh Beb, kan nanti senang di depan. Sampai ngambil riba 1 miliar 2 miliar di depan, bisa beli ruko, bisa beli ini, nambah duit, bener. Tapi hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah, kalau sudah ngomong yamhaqullahu riba, benar Allah mengatakan fa'dzan biharbin minallah, ya. Allah itu tidak memerangi hambanya kecuali 2 dok. Kenapa? Yang pertama, kalau ada hambanya tidak suka sama walinya, kurang ajar sama waliullah. Yang kedua, pemakan riba, hancur hadirin. Hancurnya ada yang tidak langsung, ada yang langsung, ada yang setelah 1 tahun, ada yang setelah 5 tahun, ada yang setelah 10 tahun. Pertama beli ini, beli itu, beli itu. Pertama duit seaken-aken. Setelah setahun nanti mulai ada masalah, tidak bisa bayar, ini habis, itu surat tak mari, ini gak problem, ini begini. Beb, sukses usahanya, duit tambah banyak, kadang-kadang masalah, istri selingkuh, istri gak baik, istri bagus, anaknya gak nurut, anak nurut, istri bagus, awak loro-loron, gak waras-waras, semua akan diadab oleh Allah. Dan tidak mungkin orang yang dia berhubungan dengan riba, yang ngambil utang terus bayar niki wau kerja terus hasilnya akan buat dia senang. Kalau senang, senangnya akan semu hadirin yang dimuliakan Allah. Senangi ngarepe tok, pasti hancur itu akan datang. Naudzubillah min dzalik. Maka haram niku wau ngarepe ketokane enak, akhirnya ndak enak. Barang halal itu ngarepe titik tapi terakhirnya bakal gede dan enak, itu barang halal. Sebagaimana di zaman Imam Syafi'i, beliau mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan jama'al haramu ilal halali liyukthiru, dakhalal halal haramu ilal halali fabukthiru. Kadang-kadang ada orang yang kepingin soge, dia campur yang haram dengan yang halal. Gak apa-apa Beb, saya ini yang ini halal ini, saya cuma itu dok saya perlu Beb.
ini ngambil haramnya dari itu dok. Dia kira bisa memperbanyak hartanya. Kata Imam Syafi'i, dakhalal haramu ilal halal. Kalau sudah masuk yang haram kepada yang halal, fabu'thiru, hancur hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati, ini hakikatul asya. Kalau kita mau melihat nantinya, tidak mau orang. Terus gimana Beb? Tolak. Saya perlu Beb, kok gak duwe Allah. Sak perlu-perlu sampean jaluk sama Allah. Tolak ini, berusaha yang lain, cari yang halal. Jangan ambil yang haram. Bagaimana caranya? Karena ketokane di depan enak, akhirnya pasti hancur hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Imam Syafi'i beliau pernah menceritakan hal tersebut dan pernah menceritakan bagaimana keberkahan barokah hadirin. Kita kerja ini jangan nyari kaya ndaknya. Kaya ndak niku hadirin takdir dari Allah. Kita diminta usaha. Sampean ada orang yang usahanya hebat ya gak sugih wonten. Ada yang biasa-biasa tok sugih enten. Yang diminta itu usaha. Tetap pegangnya kepada Allah. Sing apik lek usaha sing pinter, packing yang bagus, marketing yang semuanya yang bagus, tapi jangan yang haram. Yang halal. Loh Beb, dapatnya cuma sedikit. Saya punya sawah ini 1 tok. Kalau hasilnya 3 bulan cuma sekian. Kalau saya ambil pinjaman itu 1 miliar, saya bisa sewa sawah 10 Beb. Nanti bisa beli mesin ini Beb. Hasilnya nanti besar untuk bayar itu enggak sepiro. Itu bayangan kita. Tapi kalau Allah sudah ngomong yang hakullah riba, tengah-tengahnya pasti hancur. Dan saya bukan sedikit kumpul dengan pengusaha. Dan alhamdulillah banyak sekali yang datang, problemnya diceritakan dan selalu jawaban saya tahu dan jawabannya mesti dari masalah ini. Bahkan na'udzubillah, masalah di negeri ini pun terjadi seperti ini karena riba yang terlalu besar hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga Allah mengatakan yang hakullahu riba, tidak akan pernah menang. Sak pinter-pintere lulusan manapun ahli ekonomi ini harus dikasih ini, ambil itu. Selama riba dihancurkan Allah. Bagaimana kita lihat dengan corona saja dunia berubah. Ini masih corona. Bagaimana bila Allah berkehendak untuk menghancurkan sesuatu hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Terus gimana Beb? Cekelan nang Gusti Allah. Ambil yang halal. Ya, dikatakan bagaimana hadisnya, bagaimana ayat Al-Qur'annya, ya ayuhan nas, hai manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kulu bahasanya kulu, makanlah. Ini bahasanya Al-Qur'an ini enak. Kenapa? Karena kita kalau dicari keluar, sampai mau kemana Pak? Mencari sesuap nasi. Padahal kerja, maksudnya apa? Bahasanya mencari makan. Sampai kemana kerja? Cari makan. Maksudnya kalau kerja itu ambillah yang halal dan bagus, yang tidak ada kezaliman di dalamnya. Seneng Pak. Kalau halal niku tekone Rp1, Rp2, tapi nantinya hebat. Kalau haram datangnya besar, tapi masalah ndak mari-mari, utek ndak mari-mari. Sampean bawa rekreasi kemana aja tetap utek niku bebal. Tidak selesai. Kenapa? Haram. Segala yang halal itu walaupun ketokane soro tapi nikmat. Segala yang haram ketokane enak tapi akan menyengsarakan kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dengan meninggalkan segala yang haram. Mudah-mudahan yang sudah terjadi di masa lampau kita bisa memperbaikinya dengan cara yang baik. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesalahan, Allah ampunkan segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan rezeki kita rezeki yang halalan thayyibah. Maka doa daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada Sayyidina Hasan, Allahumma inni as'aluka rizqan mubarakan katsiran la tu'adzibna alaih. Ya Allah, berikanlah kami rezeki ya Allah yang barokah. Barokah itu mesti yang dihalal. Katsiran, yang banyak, jangan sedikit, minta yang banyak. Barokah yang banyak. La tu'adzibna alaih, yang kami tidak tersiksa di dunia akhirat. Di dunia enggak diuber-uber KPK, di dunia enggak diuber-uber debt collector, di dunia enggak diuber-uber bajingan. Di akhirat pun aman dari pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.